Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Baik, di sini saya Gani Ngasani dengan NIM 311211052 sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan mengenai kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai koefisien Penol. Next, next, Kak. Nah, eh, kelompok 5 terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama ada Delia Kusma Fadilah, Elvira Nadia, Muhammad Ramdan, Eka Indriani, dan Gania Gasani. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pemateri satu. Persilakan. Nama, saya sebagai pemateri pertama, saya akan memaparkan tentang pendahuluan uji koefisien fenol. Disinfektan adalah agen antimikrobial atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mematikan sel vegetatif mikroorganisme penyebab suatu penyakit pada permukaan benda mati. Sedangkan antiseptik didefinisikan sebagai bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad renik seperti bakteri, jamur, dan lain-lain pada jaringan hidup. Perbedaan disinfektan dan antiseptik. Jangan sampai salah pakai. Disinfektan, zat yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur pada permukaan benda mati. Hanya boleh digunakan untuk benda mati seperti furnitur, alat medis, pintu, dan lain-lain. Dan bisa juga untuk membersihkan objek yang rentan menyebarkan kuman. Sedangkan antiseptik yaitu zat yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan bakteri, virus, jamur, dan pada permukaan kulit. Khususnya diaplikasikan secara topikal pada kulit, contohnya sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Dan dapat mengurangi risiko infeksi karena kontaminasi kuman. Sekian. Baik, di sini saya akan memaparkan definisi dari fenol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Kutma Fadilah. Fenol adalah salah satu contoh disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Pada konsentrasi rendah, daya bunuhnya disebabkan karena fenol mempresipitasikan protein secara aktif, dan selain itu juga merusak membran sel dengan menurunkan tegangan permukaannya. Oleh karena itu, fenol dijadikan standar pembanding untuk menentukan aktivitas sesuai disinfektan. Fenol dijadikan pembanding karena fenol sering digunakan untuk mematikan mikroorganisme. Di sini terdapat definisi koefisien fenol. Koefisien fenol merupakan kemampuan disinfektan untuk membunuh bakteri dibandingkan dengan fenol. Lalu uji fenol koefisien merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan aktivitas antimikrobial suatu senyawa kimia dibandingkan dengan fenol pada kondisi yang standar. Di sini terdapat tujuan uji koefisien fenol, yaitu untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman, dan membandingkannya terhadap fenol standar yang disebut koefisien fenol. Selanjutnya, bakteri yang digunakan dalam penentuan angka fenol. Yang pertama ada Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang mewakili gram positif. Yang kedua, bakteri E. coli, yaitu mewakili bakteri gram negatif. Dan yang ketiga, Salmonella typhi, yaitu mewakili bakteri gram negatif. Prinsip kerja koefisien fenol yaitu membandingkan aktivitas suatu produk atau desinfektan dengan daya bunuh fenol dalam kondisi tes yang sama.
Berbagai pengenceran fenol dan produk yang dicoba dicampur dengan suatu volume tertentu biakan bakteri. Kemudian fungsinya yaitu menguji desinfektan, menghitung nilai antiseptik, dan menguji efisiensi kemampuan desinfektan tersebut dengan membunuh jamur untuk menentukan nilai germisidal atau kemampuannya untuk membunuh jamur pada suatu senyawa. Berikutnya ada perhitungan konsentrasi. Di sini diketahui stok desinfektan uji dan fenol yaitu 5 gram per 100 mili atau 1/2 gram per mili. Di sini menggunakan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Nah, ini di tabel, awalnya kan hanya ada kekuatan konsentrasi fenol sama si desinfektan, kemudian hanya ada volume total. Lalu dihitung menggunakan rumus tadi, untuk tabung yang pertama, yang ini, dimasukkan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Di sini V1-nya dihitung, kemudian N1 itu dari sini, dari stok desinfektan uji dan fenol, kemudian V2-nya dari sini, dari volume total yang akan kita buat, kemudian N2 dari konsentrasi yang akan kita buat. Tinggal dimasukkan N1 1/20, V2-nya 5, N2-nya 1/20, dan dihasilkan nilai V1-nya itu 5. Nanti 5 langsung dimasukkan ke yang ini. Ambil dari 1/20 gram per mili. Ini kan udah 5 mili, kan kita membutuhkan volume totalnya 5 mili. Ini udah 5 mili, jadi kita tidak perlu menambahkan aquades ataupun tidak ada volume yang dibuang. Kemudian tabung B sama 120 dari stok desinfektan, kemudian N2-nya dari konsentrasi, terus di sini V2-nya 6. Jadi kalau V1 hasilnya koma, maka V totalnya dinaikkan sehingga didapat angka yang bulat. Ini tadi sudah dihitung menggunakan angka 5, ternyata hasilnya koma, jadi ditambahkan satu angka yaitu 6. Dan didapatkan hasil 4 mili. Nah, langsung dimasukkan ke sini 4 mili. Untuk mengetahui at aquades ini, jadi V2 dikurangi V1. V2-nya kan 6. V2-nya 6 dikurangi V1 4. Jadi kan 2. Nah, 2 ini untuk penambahan aquades. Nah, di sini kan 4 tambah 2 sudah 6. Yang kita butuhkan hanya 5. Terus sisanya kita buang 1 mili. Dan begitu pun seterusnya perhitungannya sama sampai konsentrasi 1/70. Dilanjut. Baik, di sini ada beberapa kerjanya ya. Pertama-tama mungkin kita siapkan terlebih dahulu untuk suspensi kumannya. Nah, disiap. Kemudian setelah dibuat suspensi kuman, kita siapkan lagi tabung reaksi sebanyak 6 tabung reaksi dan diberi tanda A sampai F. Nah, si tabung ini kemudian disiapkan lagi 30 tabung seperti yang bisa dilihat di slide. Kemudian si tabung reaksi yang berisi suspensi kuman
dimasukkan ke dalam tabung A, B, C, D sampai F sebanyak 0,2 mili. Nah, dari tabung A ke B itu diberi jarak 30 detik sampai seterusnya sampai F diberi jarak 30 detik gitu. Eh, nah, eh, hasilnya itu kan dari 30 detik itu 2,5 menit. Nah, kemudian dari tabung A ke yang ada di gambar bisa dilihat A, kemudian ada sub A ya, tabung tabung yang lainnya lagi dari pengenceran yang tadi sudah dihitung itu dimasukkan menggunakan OC gitu. Dimasukkan, kemudian interval waktunya kan dari 2,5 menit, kemudian ke bawahnya lagi 5 menit begitu. 7 menit sampai seterusnya 15 menit begitu. Mungkin itu cara kerjanya. Kerja panel ini agak susah ya kalau dilakukan sendiri. Minimal 2 orang. Next, next. Nah, di sini mungkin eh, di sini mungkin tabel tabel yang dimana tabel ujinya itu hasil hasil dari uji yang tadi eh, bisa dilihat kalau negatif ini berarti si kumannya itu terbunuh begitu. Jadi si penol itu kecepatan. Nah, kalau positif itu keruh berarti masih adanya bakteri. Kalau negatif itu keruh berarti sudah bakterinya itu terbunuh oleh si penol tersebut gitu. Jadi bisa dilihat kalau kecepatan kecepatan penol ini dari eh, konsentrasi 1/10 itu sangat cepat membunuh bakterinya. Kemudian dari waktu konsentrasi 1/70 itu lambat begitu membunuh bakterinya. Next, next. Ini sama. Nah, di sini ada perhitungan penolnya eh, yang dimana rumusnya itu A bagi B ditambah C bagi D per 2. Hasilnya itu 1. Yang tadi dimasukkan kan A. A itu konsep penol tercepat membunuh. Yang dimana yang tadi negatif semua itu penol konsep penol tercepat membunuh A dibagi B. Kemudian ditambah lambat membunuh C dibagi D. Dan hasilnya itu 1. Nah, penol jika kurang dari 1 itu, penolnya itu eh, kurang bagus begitu. Kemudian kalau penolnya itu lebih dari 1, itu penolnya itu bagus. Kesimpulannya mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Eh, eh, Next, mungkin sekian itu penjelasannya. Next, eh, mungkin sekian dari kelompok 5 eh, praktikum mikrobiologi. Eh, Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.